rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab At-Tuhfatul Wassabiyyah fi Tashil Matn al-Ajurrumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi hafizahullah ta'ala. Pada malam ini kita akan masuk pembahasan baru, yaitu di pembahasan fi'il. Qala rahimahullah, babul af'ali, bab pembahasan tentang fi'il. Al-af'alu salasatun, fi'il itu ada 3. Maksudnya dari tinjauan waktunya terbagi 3, yaitu fi'il madhi, madin, mudhari'un wa amrun. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr, kata kerja lampau, sedang atau akan, dan kata kerja perintah. Contoh daraba wa yadribu wadrib. Daraba ini contoh untuk fi'il madhi, telah memukul. Wa yadribu contoh untuk fi'il mudhari, sedang atau akan memukul. Wadrib, idrib. Idrib fil amr, pukullah, kata kerja perintah. Nah, ini telah berlalu pembahasannya sebentar satu, pembahasan mudah. Nah, kalau syarih saya baca betul belum datang? Hah? Oh ini aqulu al-af'alu jam'u fi'lin. Kata pensyarah, saya katakan bahwa al-af'al itu jama dari fi'lin. Jadi af'alun itu jama taksir dari fi'il. Nah, wahya thalathatu aqsami, dan dia yaitu fi'il ada 3 macam. La rabi'a laha, tidak ada yang keempatnya. Tidak ada yang keempatnya. Maksudnya pembagiannya mentok 3 saja, tidak ada yang keempat. Ijma'an, berdasarkan kesepakatan ahli bahasa. Al-awwalu al-madhi, fi'il yang pertama adalah fi'il madhi. Wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a wa inqata'a. Fi'il madhi definisinya adalah apa-apa yang menunjukkan, maksudnya fi'il yang menunjukkan atas kejadian, kata-kata yang menunjukkan atas kejadian, waqa'a, yang telah terjadi, wa inqata'a, dan telah terputus, telah terjadi dan kejadiannya itu sudah berhenti. Itu maksudnya terputus, sudah berhenti. Nah, ini fi'il madhi. Kalau setelah terjadi tapi masih terus terjadi, nah itu masuk ke fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi dia telah terjadi dan sudah berakhir, sudah selesai. Paham ya? Karena itu beliau tambahkan wa inqata'a, dan telah berakhir, telah terputus kejadiannya. Wa alamatuhu ayat balata ta'nifi as-sakinata, dan tandanya, tanda fi'il madhi adalah dia menerima tak ta'nif as-sakin, tak ta'nif yang sukun. Jadi kalau ada tak ta'nif maka pasti fi'ilnya fi'il apa? Pasti fi'il madhi, karena dia tanda khusus untuk fi'il madhi sebagaimana telah berlalu di tanda-tanda fi'il. Ini sudah berlalu di awal kitab ya. Contoh koma. Contohnya kata koma. Taqulu fihi, engkau berkata pada kata koma ini, qomat Hindun. Hindun telah berdiri. Jadi tambahkan tak tanis. Kalau dia menerima tak tanis seperti contoh ini, maka berarti dia fi'il madhi. Asani, fi'il yang kedua adalah fi'il mudhari. Wa huwa ma dalla ala hadatsin yaqbalu
yakbalu al-hal, yakbalul hal wal istiqbal. Fi'il madhi itu adalah kata yang menunjukkan atas kejadian. Yakbalul hal, kejadian yang menerima al-hal. Maksudnya bisa bermakna al-hal, menerima al-hal bisa bermakna al-hal. Al-hal itu waktu sekarang sedang terjadi. Wal istiqbal, dan bisa bermakna menerima mana apa? Istiqbal. Istiqbal masa akan datang. Paham ya? Jadi dia kejadian yang bisa bermakna sekarang hal, bisa bermakna istiqbal akan datang. Wa alamatuhu ayyaqbalal lam, dan tandanya dia bisa menerima lam, bisa kemasukan lam, penjazm. Kalau ada penjazm berarti depannya pasti fi'il mudhari. Itu sudah pasti. Ini juga sudah kita pelajari semester 1. Baik, sebab yang jazm itu hanya fi'il mudhari. Contoh, yaqumu. Kata yaqumu misalnya, taqulu fihi, engkau berkata pada kata yaqumu, lam yakum Zaid. Zaid tidak berdiri, belum berdiri. Lam yakum, di situ yakum masukkan lam, berarti dia fi'il mudhari. Baik. Ats-tsalits, yang ketiga, pembagian fi'il yang ketiga adalah al-amru, fi'il amr. Wa huwa ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu au istimraruhu. Dan fi'il amr itu adalah ma dalla ala hadatsin, apa yang menunjukkan atas kejadian, kata yang menunjukkan atas kejadian yang yutlabu husuluhu, kejadian yang diminta terjadinya atau diminta terus menerusnya. Diminta terus menerusnya. Maksudnya diminta supaya terus terjadi. Ini sudah kita jelaskan ya. Semester 1 juga di awal-awal kita juga sudah kita sebutkan. Jadi fi'il mudhari terbagi dua, fi'il amr juga terbagi dua. Fi'il mudhari ada yang bermakna sedang, ada yang bermakna akan datang. Fi'il amr bermakna memerintah sesuatu atau meminta sesuatu yang belum terjadi, dan yang kedua adalah meminta sesuatu yang telah terjadi, diminta untuk terus menerus terjadi. Baik. Wa alamatuhu ayadulla ala talab, dan tanda fi'il amr adalah ayadulla, menunjukkan ala talab, atas makna permintaan. Wa ayyaqbala ya'al mukhatabah, dan menerima ya mukhatab. Nah, ini sudah kita terangkan juga di awal kita, bahwa tanda fi'il amr itu kalau terpenuhi padanya dua hal. Pertama bermakna permintaan, dan sekaligus bisa menerima ya mukhatabah. Kalau salah satunya saja yang ada, satunya tidak ada, maka belum tentu fi'il amr. Kalau cuma menerima ya mukhatabah, fi'il mudhari juga menerima ya mukhatabah, ya kan? Ada namanya fi'il mudhari amtsilatul khamsah, bersambung dengan ya mukhatabah kan? Alif itsnain wal jama' dan ya mukhatabah. Ada kata yang bermakna perintah saja, seperti isim fi'il amr. Isim fi'il amr, dia isim tapi bermakna fi'il amr. Maka dia fi'il amr itu harus terpenuhi dua tanda sekaligus. Tidak boleh salah satunya. Dua-duanya harus ada padanya, yaitu bermakna permintaan dan sekaligus menerima ya mukhatab. Baik. Contoh kum. Kata kum ini fi'il amr dari qama yaqumu, kum. Ya kan? Berdirilah. Taqulu fihi idza amarta al-muannasata, engkau berkata pada kata kum itu jika engkau memerintah perempuan,
Apa antum katakan? Kumi, berdirilah engkau. Nah, ini yang diperintah perempuan. Dari mana ditahu? Ada ya, yaitu ya mukhotobah, ya perempuan yang diajak bicara. Idrib misalnya, kalau suruh perempuan idribi, istaghfiri, ya kan? Istaghfiri lidan biki, seperti dalam surah Yusuf. Baik. Jadi ada mana perintah sekaligus bisa menerima ya mukhatabah. Ini pembagian fi'il. Kemudian beliau berkata, qala rahimahullah, fal madi maftuhul akhiri abadan. Maka fi'il madi itu dia di fathah akhirnya selamanya. Di sini penulis ingin membahas yang mana di antara fi'il ini yang mu'rab dan mana yang mabni. Beliau katakan bahwa fi'il madhi itu selalu di fathah akhirnya. Maksudnya dia selalu mabni di atas fathah. Fi'il madhi selalu mabni di atas fathah. Bagaimana dengan fi'il madhi yang ketemu waw jamaah, dorobu? Mabni di atas apa ini? Hah? Mabni di atas dhamma, ya. Kalau wawunya fa'il isim itu. Kenapa beliau katakan di sini mabni di atas fathah? Ini satu pendapat, ya. Satu pendapat bahwa fi'il madhi semuanya mabni di atas fathah. Bagi yang berpendapat semua fi'il madhi mabni di atas fathah, kalau ketemu waw jamaah dia sebenarnya mabni di atas fathah, hanya munasabah. Waw dhammanya dhamma munasabah kata mereka. Tapi sebagian ulama berkata dia ada yang mabni di atas fathah, ada yang mabni di atas dhamma, ada yang mabni di atas sukun. Kalau ketemu dhamir rafa mutaharrik. Baik. Penulis atau pensyarah nanti di bawah beliau akan menguatkan bahwa fi'il madhi itu mabni di atas, kadang di atas fathah, kadang di atas dhamma, kadang di atas sukun. Jadi tidak selalu mabni di atas fathah. Beliau menyelisihi pendapat penulis Ibnu Jurrum. Wal amru majzumun abadan. Fil amr itu kata Syekh dia dijazm selamanya. Apakah fil amr majzum atau tidak? Fil amr tidak dikatakan majzum, dia apa? Mabni. Kalau majzum itu kan i'rabnya jazm majzum. Kalau fil amr seharusnya apa? Mabni di atas tanda jazm. Mabni di atas tanda jazmnya. Kadang sukun, kadang harfu nun, kadang harfu harfin illah. Paham ya? Fil amr itu mabni di atas tanda jazmnya fil mudhari. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaid al-arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazim. Sementara fi'il mudhari kata beliau, maka dia adalah apa yang di awalnya terdapat salah satu huruf tambahan yang 4. Apa itu huruf tambahan yang 4? Yaitu terkumpul dalam ucapanmu anaitu. Maksudnya fi'il mudhari itu adalah fi'il yang diawali huruf mudhara'. Mudhara' yang ana itu. Hamzah atau nun atau ya atau ta. Paham ya? Itu fi'il mudhari'.
wa huwa marfu'un abadan, dan dia yaitu fi'il mudhari asalnya dia marfu selamanya, asalnya marfu. Hatta yadkhul alaihi nasib, hatta bermakna kecuali, karena hatta itu akan datang sebentar, akan datang di pembahasannya nanti. Ada yang bermakna kecuali, kecuali masuk padanya apa? Amil nasab, maka dia nasab tentunya. Atau masuk padanya amil jazm, maka dia jazm. Tapi sebelum itu dia hukum asalnya apa? Marfu selamanya. Jadi asalnya marfu, kecuali dimasuki penasab maka dia nasab, atau dimasuki penjazm maka dia jazm. Nah, qala syarih rahimahullah, aqulu lamma intaha al-musannifu min dzikri anwa'il af'ali akhadha yubayyinu dan fa'ala yufayyin, akhadha yubayyinu hukma kulli naw'in minha. Saya katakan bahwa tatkala penulis rahimahullah taala selesai dari menyebutkan pembahasan jenis-jenis fi'il yang 3 tadi, madhi, mudhari, amr, maka beliau pun mulai menjelaskan hukum setiap jenis dari jenis-jenis tersebut. Tadi menyebutkan jenis fi'il madhi, mudhari, amr. Setelah itu beliau paparkan satu persatu. Beliau rinci bahwa madhi begini hukumnya, amr begini hukumnya, mudhari begini hukumnya. Paham ya? Fa'amal madhi fa hukmuhu annahu mabniyun bittifaqin. Adapun fil madhi maka hukumnya adalah bahwasanya dia mabni berdasarkan kesepakatan ahli bahasa. Jelas ya? Sepakat para ulama ahli nahwu, ahli bahasa, bahwa fil madhi itu mabni. Yang diperselisihkan mabninya, keadaan mabninya, tanda mabninya. Adapun apakah dia mabni atau murad, sepakat mereka katakan bahwa fil madhi mabni. Tapi yang diperselisihkan apanya? Tanda mabninya. Seperti yang saya isyaratkan tadi. Pencara menguatkan, kata beliau, wa binauhu ala thalathi halat, dan tanda binanya, tanda mabninya di atas 3 keadaan. Al-halatul ula wa hiya al-aslu ayyubna 'ala al-fathi zahiran kana aw muqaddaran. Keadaan yang pertama, fil madhi itu dimabnikan di atas fathah. Ini asalnya. Ini asalnya. Wahiyal aslu, asalnya fil madhi dimabnikan di atas apa? Di atas fathah. Apakah fathahnya zahiran, nampak, atau fathahnya apa? Muqaddar, tersembunyi. Ada fathah muqaddar, ya kan? Kalau zahir misalnya doroba, kelihatan fathahnya. Kalau muqaddar misalnya Roma, ya kan? Roma, asalnya Roma ya. Iya. Tapi tidak kelihatan fathah terakhirnya itu muqaddar karena ujungnya alif. Baik. Lihat ucapan beliau selanjutnya, fal fathu zahiru lahu mawdi'ani. Fathah yang nampak itu memiliki 2 tempat. Terjadi pada 2 tempat. Ahaduhuma idza kana sahiha al-akhir. Yang pertama, apabila fil madhinya itu fil madhi sahih akhir, walam yattasil bihi wawul jama'ati wala dhamiru raf'in mutaharrik. Sahih akhir dan tidak bersambung dengan waw jamaah. Sebab kalau bersambung dengan waw jamaah nanti mabninya di atas dhammah. Dan tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Kenapa? Karena kalau bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik mabni di atas sukun. Jadi kalau sahih akhir 2 syaratnya, tidak bersambung dengan waw jamaah dan tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka mabninya di atas fathah. Contoh, koma.
terpenuhi syarat. Dia sahih akhir, tidak bersambung dengan wawu jamaah, tidak bersambung dengan dhamir mutaharrik. Sama juga akroma, istama, istaghfar. Ini ada yang sulasi, ada yang rubai, ada yang khumasi, ada yang sudasi ya. Koma sulasi, akroma, rubai, istama, khumasi 5. Istaghfar sudah. Baik, semuanya fil madi dan semuanya sahih akhir, tidak bersambung dengan wawu jamaah, tidak pula bersambung dengan dhamir mutaharrik sehingga dia mabni di atas fathah. Sebagaimana antum lihat, qoma, akroma, istama, istaghfar. Wa qawlihi ta'ala, qala rajulan. Contoh lain Allah berfirman qala rajulan. Syahidnya apa? Qala. Dia sahih akhir juga. Mabni di atas fathah karena tidak bersambung dengan wawu jamaah dan dhamir mutaharrik. Wasani, tempat yang kedua yang mabni di atas fathah, idza kana akhiruhu wawan aw ya'an. Jika akhirnya adalah wawu atau ya. Maksudnya mutal akhir tapi mutalnya apa? Mutal wawu atau mutal ya, maka mabninya juga di atas fathah. Contoh sarwa, wal badwa, wazan faula, sarwa. Ini fil madi ya, sarwa, faula dan badwa. Mabni di atas apa? Fathah, nampak fathahnya. Warodiya, wasyakiya. Ini contoh yang ujungnya apa? Ya, mabni di atas fathah, fathahnya zahir, nampak. Contoh lain Allah berfirman, qala ta'ala radhiyallahu anhum. Lihat radiya, walaupun di situ ianya tidak ada titiknya. Fa kullu wahidin min hadhihi al-af'ali fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi al-zahiri 'ala akhirih. Setiap salah satu dari fi'il ini yaitu fi'il yang kita sebutkan tadi, mulai dari qoma, akroma, istama, istaghfar, qala, begitu pula sarwa, badwa, rodiya, syakiyah. Semuanya itu adalah fi'il madhi mabni di atas fathah yang nampak. Ya, fathahnya nampak pada huruf akhir ini. Tersisa tadi apa? Yang ujungnya pakai alif. Kan kalau sahih akhir sudah, mutal waw dan mutal ya sudah. Tersisa mutal apa? Mutal alif. Nah, dia mutal alif mabni di atas fathah. Fathah yang tidak nampak tadi sudah dicontohkan Roma. Nah, beliau bahas lagi. Kata beliau wal fathul muqaddaru lahu mawdi'un wahidun. Dan fathah yang disembunyikan hanya satu tempat saja, hanya memiliki satu tempat. Apa itu? Wa huwa idza kana akhiruhu alifan, yaitu fi'il madhi yang akhirnya apa? Adalah alif. Contoh, masya wa ato, masya sama dengan Roma. Ato, ini ato rubai ya. Wastafta, wastafta ini apa? Sudasi. Beliau tidak contohkan yang 5 huruf. Banyak ya yang 5 huruf banyak. Seperti misalnya intaha atau ta'adda, ya kan? Banyak. Ini sudah kita bahas di sorof. Fi'il itu, pembahasan fi'il itu banyak-banyak disinggung di sorof. Sehingga kalau kita pernah belajar sorof itu insyaallah bisa dipahami dengan mudah. Contoh lain Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Mana syahid? Istawa. Istawa itu wazan apa? Ifta'ala ya, bukan istafala. Jangan terkecoh sama sinnya. Hitung hurufnya. Iya. Hurufnya ada berapa di situ? 5, berarti ifta'ala. Kalau istafala 6 huruf. Baik. Al-muhim bahwa dia apa? Fi'il madhi mutal alif. Dan dia mabni di atas fathah yang tersembunyi.
yang menghalangi dari nampaknya apa? Ta'adzur. Kata beliau, fa kullu wahidin min hadhihi al-af'ali fi'lun madin mabniun 'ala al-fath al-muqaddari 'ala al-alif mana min zuhuriha ta'adzur. Setiap salah satu dari fi'il ini merupakan fi'il madi mabni di atas fath yang disembunyikan di atas alif yang menghalangi dari nampaknya karena beruzur. Itu beruzurnya alif untuk diharokati, dia tidak bisa diharokati. Baik. Itu keadaan yang pertama, bahwa fi'il madhi mabni di atas fathah. Ada yang fathahnya nampak dan ada fathahnya tersembunyi. Keadaan yang kedua, al-halatu tsaniyatu ayyubna 'ala dhammi. Fi'il madhi dimabnikan di atas dhamma. Wa dzalika idza ittasala bihi wawul jama'ah. Dan yang demikian itu apabila dia bersambung dengan waw jamaah. Kalau fi'il madhi bersambung dengan waw jamaah maka mabni di atas dhamma. Contoh, qamu wa akramu wastama'u wastaghfaru. Ini contohnya lengkap. Sulasi, rubai, khumasi, sudasi bersambung dengan waw jamaah. Jadi mabni di atas dhamma. Adapun wawunya isim ya, dia fa'il, dia bukan bagian dari fi'il. Paham ya? Bukan bagian dari fi'il. Dia berdiri sendiri. Waw jamaah itu fa'il, isim, dhamir. Contoh lain Allah berfirman, qalu la takhaf. Wa qoulihi ta'ala qalu la takhaf. Mana syahid? Qalu. Bersama dengan waw jamaah, mabni di atas dhamm. Fa kullu wahidin min hadhihi al-af'ali fi'lun madin mabniun 'ala dhamm. Maka setiap salah satu dari fi'il ini, maksudnya fi'il tadi semua adalah fi'il madhi mabni di atas dhamma. Kenapa mabni di atas dhamma? Karena litisalihi biwawil jamaah, karena bersama dengan waw jamaah. Wa wawul jamaati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun. Dan waw jamaah itu sebagaimana kita maklumi dia adalah dhamir muttasil, isim ya, isim dhamir muttasil mabni di atas sukun. Fi mahalli raf'in fa'il, menduduki kedudukan rafa sebagai fa'il. Fa'il di pembahasan ini fa'il ya. Kalau dia majhul berarti naibul fa'il, tergantung bentuk fi'il. Kalau tadi ma'lum berarti fa'il. Nah, itu keadaan yang kedua, mabni di atas dhamm. Keadaan yang ketiga, al-halatu tsalitsatu ayyubna 'ala sukun. Fi'il madhi dimabnikan di atas sukun. Wa dzalika idza ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin. Dhamiru raf'in mutaharrikun. Dhamiru raf'in mutaharrikun. Dan demikian itu kata beliau terjadi pada fi'il madhi yang bersambung dengannya dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa yang berharokat. Apa yang berharokat? Dhamirnya. Ya, bukan rofanya. Dhamir rofa yang berharokat. Ini antum sudah tahu ya, dhamir rofa mutaharrik itu kalau fi'il madhi ada 9, kalau fi'il mudhari ada 2, non niswa. Ini sudah kita bahas di sharh. Baik. Jadi setiap fi'il yang bersambung dengan dhamir rofa mutaharrik termasuk fi'il madhi, dia nanti mabni di atas sukun. Kata beliau, contoh kumtu, wa kumta, wa kumti, wa kumna, wa kumna. Ini beliau contohkan yang mutal ya. Kalau yang sahih kan gampang. Darabtu, ya, darabta, darabti, darabna. Ya. Beliau contohkan di sini yang mutal. Koma kalau bersama dengan dhamir rafa mutaharrik jadi kumtu, kumta. Kalau kita mau rinci sampai 9 ya, bisa antum tasrif sampai 9. Mulai dari apa? Kumna, kemudian kumta, kumtuma, kumtun, kumti, kumtuma, kumtunna, kumtu, kumna, ya kan?
Baik. Itu semua dhamir rafa mutaharrik bersama dengan dhamir rafa mutaharrik. Dan semuanya mabni di atas sukun. Contoh lain Allah berfirman wa qoulihi ta'ala kulta masya Allah. Engkau berkata masya Allah. Nah, di situ kulta ini mutalakhir lagi ya. Contoh lain wa kulna hasya lillah, dan mereka yaitu para wanita, ini wanita yang tergoda oleh Yusuf. Kulna hasya lillah. Hasya maha suci Allah. Kulna hasya lillah. Lihat kulna itu dari kata qala bersama dengan nun niswah. Kulna. Kata beliau fa kullu wahidin min hadhihi al-af'ali fi'lun madhi. Setiap salah satu dari fi'il ini adalah fi'il madhi. Mabniyun 'ala sukun. Semuanya mabni di atas sukun. Litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. Karena bersama dengan dhamir rafa mutaharrik. Wa ta'u aw na aw an-nun dhamirun muttasilun mabniun 'ala ad-dhammi aw al-fathi aw al-kasri aw as-sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Adapun dhamir ta kan tadi ada kuntu, kumta, kumti. Ta-nya bisa di dhamma, bisa di fathah, bisa di kasrah. Itu dhamir semua. Auna atau dhamir na, kumna, dhamirnya na. Awin nun atau nun maksudnya nun niswa, kumna yang tidak ada alifnya. Paham ya? Kan ada dua nun yang ada alifnya itu bermakna kita, kami. Kalau nun yang tidak ada alifnya bermakna mereka perempuan, nun niswa. Nah, semuanya ta, na, nun niswa, dhamir muttasil, mabni di atas. Ada yang mabni di atas dhamma, ya seperti kumtu misalnya, itu mabni di atas dhamma, ta-nya. Ada yang mabni di atas apa? Fath, seperti kumta dan kumna. Ya kan? Ada yang mabni di atas kasrah. Mana mabni di atas kasrah? Kumti. Ada yang mabni di atas sukun. Mana? Kumna. Kan ujungnya alif. Ya. Kumna, ujungnya alif berarti sukun. Mabni di atas sukun. Fi mahalli raf'in fa'il. Semuanya menunjuk kedudukan rafa sebagai fa'il. Baik. Jelas ya? Dengan ini bisa disimpulkan bahwa fi'il madhi mabni di atas tiga keadaan. Bisa mabni di atas fathah, dan ini asalnya fathahnya bisa nampak, bisa muqaddar. Kemudian mabni di atas dhamma, ada yang mabni di atas sukun. Kemudian tanbih, siapa yang balik? Ahad. Kalau yaqulu qailun. Terus yashmalu mutaharriku binafsihi. Yashmalu itu fi'il mudhari. Yashmalu mutaharrika. Yashmalu mutaharrika binafsihi. Fal-tari fi kuntu. Wal mutaharriku ba'dil muttasilu bil fi'li. Wal mutaharriku bi ba'dihi muttasilu. Al muttasilu. Nah. Baik. Terus. Kana fi kunna. Lianna al-harfa muttasila bil fi'li minhu mutaharrikun. Wal hasil jawabi anna al-murada bil mutaharriki fi nun. An-nun Fina An-nunu waqadaha dunal dhamiri bitamamihi.
alal asahhi. As-sahhi itu wazan af'al. Ditasdid hanya. Alal asahhi. Wa bina'uhu ala arba'i halat. Al-halatul ula wa hiya aslu. Ayyuna ala sukuni wa dhalika fi mawdi'aini. Al-awwal idza kana sahih al-akhir wa Idza kana sahihah, ya. Kana isimnya mustatir kembali ke fi'il amr, ya. Idza kana sahih al-akhir wa lam yuttasil bihi syai'un nahu qum waqrim wastami' wastaghfir wa qawli ta'ala qul lil mu'minina. الثاني إذا اتصلت به نون الإناث له قلنا وقرنا واستمعنا واستغفرنا وقوله تعالى وقلنا قولا معروفا قوله تعالى وقلنا قولا معروفا وكل واحد من هذه الأفعال فعل أمر مبني على السكون فعل أمر مبني على السكون ظاهر على آخر ونون العناد ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. القاعدة الثانية أن يكون على حسب حرف العلة وذلك إذا كان متصل الآخر mu'talla. Sama dengan tadi isimnya mustatir kembali ke fi'il amr. Iya. Wazan miftah, mu'talla. Asalnya yang mu'tallil asalnya. Terus nahu ikhsya. Ikhsya. Bagaimana cara baca fi'il amr? Kan apa? Hamzah wasalnya di kasrah, kalau huruf ketiganya fathah. Ikhsya terus waghzu. Ya. واتق الله وكل واحد من هذه الأفعال فعل أمر مبني على حسب Enggak ditanwin kalau mudhaf حرف التي وهو ألف إن شاء والفتحة قبلها دليل عليها والواو من bukan igzu. Idhamma ketiganya baca apa? Igzu. Ya. Hanya wa'fu itu dibacanya wa'fu, bukan lagi wa'ufu karena sudah ada wawunya di depan. Namanya hamzah wasal itu kalau dia berada di tengah tidak terbaca lagi. Paham ya? Kalau berada di awal baru dibaca. Terus wadhammatu dalilun 'alaiha wal ya'u min inni wattaqi wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Al-halatu al-yaqul 'ala al-nur wa dhalika idza ittasala bi aliful ithnain aw al-waw أو واو جماعة أو ياء المخاطبة فكان ما يتصل به ألف اثنين قولك هما واكتبا واستمعا واستغفرا وقوله تعالى وقوله تعالى وقول له قولا لينا ومثال ما يتصل به واو جماعة. طيب. Jadi dilihat itu wa qauluhu ta'ala. Kenapa baca qauluhu? Kalau tadi wa qaulihi. Ini sering ini. Kalau qauluhu atau ke qauluka tadi sebelumnya.
Paham ya? Nah, kalau dibaca qaulihi yang sebelumnya lagi, kenapa baca qaulihi? Karena ataf ke nahu. Maksudnya nahu qaulihi. Nahu qaulihi. Paham? Jadi kadang baca rafa, kadang baca di mananya? Nahu ada tujuan. Biasanya dia tidak bukan. Enggak. Kalau sebenarnya pembahasan itu lain dia. Kalau nahu titik dua itu bukan mubtada khobar untuk itu. Memang kebanyakannya kalau ada titik dua itu biasanya ada mubtada khobar. Biasanya mubtadanya dihilangkan kadang. Tapi untuk pembahasan nahu atau mislu itu dia bukan mubtada khobar. Dia i'rabnya ada yang mengatakan badal. Ya. Paham ya? Jadi bukan mubtada khabar dia kalau untuk khusus nahwu dan mislu. Itu lain. Baik, terus ومثال ما اتصل به قول جماعة قولك قوموا واقرموا واستمعوا واستغفروا وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا ومثال ما اتصل به ياء المؤنثة مخاطبة قولك قومي واقرمي واستمعي واستغفري وقوله تعالى فكلي واشربي وكلي واشربي وقري عينا وكل واحد من هذه الأفعال فعل أمر مبني على حذف نون والألف أو الواو أو الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. baik. ثم قال حفظه الله Tanbih ini masih berkaitan dengan pembahasan fil madhi. Kata beliau qad yaqulu qailun. Kadang seseorang berkata, maksudnya kadang ada yang bertanya. Ad-dhamiru nafikumna sakinun wa laysa bimutaharrik. Kadang seorang bertanya, bukankah dhamirna pada kumna itu sukun dan dia tidak berharokat? Ya kan? Dhamirna sukun atau tidak? Hah? Sukun. Sementara dia dibilang dhamir rafa mutaharrik. Mungkin ada yang bertanya seperti itu, kata Syekh. Lianna akhirahu alifun wa hiya sakin. Kenapa dikatakan dia sukun? Karena akhirnya alif, dan alif pasti apa? Sukun. Berarti tidak boleh kita katakan dhamir rafa mutaharrik. Mutaharrik kan artinya berharokat. Nah, kata beliau wal jawabu an hadza an naqula inna qawlahu mutaharrik yashmalul mutaharrika bi nafsihi katta'i fi kuntu wal mutaharrika bi ba'dihi al muttasila bil fi'l. Mutaharrika atau ke mutaharrika yang tadi ya, dinasab. Jawabannya dari pertanyaan tadi, kita katakan bahwa sesungguhnya ucapan mereka, ucapan para ulama bahwa dhamir na itu adalah dhamir rafa mutaharrik. Ucapan para ulama nahwu, ulama bahasa mengatakan dhamir rafa mutaharrik itu mencakup dua hal. Pertama, mencakup mutaharrik binafsihi, berharokat dengan dirinya sendiri, maksudnya dianya berharokat. Seperti ta misalnya pada kata kuntu. Nah, dia tanya sendiri yang berharokat. Dan mencakup mutaharrika bi badihi, berharokat sebagiannya sukun. Al-muttasila bil fi'il, yang bersambung langsung dengan fi'il. Jadi yang berharokat sebagian hurufnya yang bersambung langsung dengan fi'il. Adapun sebagian yang lainnya sukun. Seperti na misalnya, lihat na, fi kumna, pada kata kumna. Mana yang berharokat? Karena ada dua huruf, na dan alif. Yang berharokat nun. Mana yang bersambung langsung dengan fi'il? Nunnya, bukan alifnya. Bang, ini namanya mutaharrika bi ba'dihi, berharokat sebagiannya.
dan yang sebagian yang berharokat itu yang bersambung langsung dengan fiilnya. Paham ya? Jadi ucapan para ulama bahwa domir mutaharrik, domir rafa mutaharrik, maksudnya tidak semuanya berharokat, tapi ada yang berharokat secara memang sendirinya dia berharokat, ada yang berharokat sebagiannya. Paham maksudnya? Baik. Jadi dia tetap disebut domir rafa mutaharrik walaupun sebagian hurufnya sukun. Yang jelas ada harokatnya walaupun sebagian saja. Li'annal harfal muttasila bil fi'li minhu mutaharrikun, karena sesungguhnya huruf yang bersambung dengan fi'il yang bersambung dengan fi'il darinya itu berharokat. Yang bersambung langsung yaitu nun tadi berharokat. Adapun alifnya tidak bersambung langsung dengan fi'il. Wa hasilul jawab, kesimpulan dari jawaban ini, antal murada bi al mutaharriki fina an-nun wahdah dunad dhamiri bitamami. Kesimpulan dari jawaban ini, kata beliau, sesungguhnya yang diinginkan dengan berharokat pada dhamir na itu nun saja, nun semata. Dunad dhamiri bitamami, bukan keseluruhan dhamir. Tamam itu sempurna seluruhnya. Paham ya? Bukan keseluruhan dhamirnya berharokat, tapi yang berharokat adalah apa? Nunnya saja yang bersambung langsung dengan fiil saja. Baik. Ini saya kira pembahasan yang tidak terlalu penting sebenarnya. Baik, selesai pembahasan fil madi. Bahwa dia mabni di atas 3 keadaan. Sekarang fil amr. Fil amr tadi mabni juga, ya kan? Mabninya berapa keadaan? Beliau rinci di sini. Wa ammal amru fa hukmuhu annahu mabniun 'alal ashah. Adapun fil amr maka hukumnya dia adalah mabni menurut pendapat yang kuat, yang lebih sahih. Sebab sebagian ulama ada yang mengatakan dia mu'rab. Dan i'rabnya katanya jazm terus seperti penulis matan tadi. Yang benarnya apa? Yang kuatnya mabni di atas mabni di atas tanda jazm. Jadi hukumnya mabni. Wa binahu ala arba'i halat, dan mabninya di atas 4 keadaan. Ini kalau kita rinci. Kalau kita mau sebut secara global, fil amr itu mabni di atas tanda jazmnya fil mudhari, selesai. Tapi kalau kita rinci 4 keadaan. Keadaan yang pertama, wahyal aslu, dan ini asalnya ayyubun ala sukun. Fil amr itu mabni di atas sukun. Ini asal. Bahkan seluruh kata yang mabni itu asalnya mabni di atas sukun. Seluruh kata-kata yang mabni, mau isim, mau fiil, mau huruf, semuanya asalnya mabni di atas apa? Sukun. Baik. Wa dzalika fi mawdi'ain. Kapan fil amr mabni di atas sukun? Ada 2 tempat kata beliau. Demikian itu terjadi pada 2 tempat. Tempat yang pertama, al-awwalu idza kana sahih al-akhir. Apabila fil amrnya adalah fil amr sahih akhir. Wa lam yattasil bihi syai'un, dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Maksudnya tidak bersama dengan apa? Tidak bersambung dengan alif itsnain, waw jama' dan ya mukhatab. Contoh, kum wa akrim wastami' wastaghfir. Lihat di situ fil amr semua sahih akhir. Tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Maka mabninya di atas apa? Sukun. Sebagaimana antum lihat, kum, akrim, istami', istaghfir. Ini kalau sahih akhir dan tidak bersambung sesuatu apapun di akhirnya. Contoh lain, Allah berfirman, kul lil mu'minin. Katakanlah pada orang-orang yang beriman. Lihat, kul sama dengan kum tadi. Jelas ya? Ini tempat yang pertama. Fil amr yang mabni di atas sukun jika dia sahih akhir dan tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Yang kedua, mabni di atas sukun idza tasalat bihi nunul inasi. Jika fil amrnya bersambung dengan nun niswa. Contoh, kumna wa akrimna wastami'na. Lihat
sebelum nun ya. Nun itu domir, dia fa'il. Dia berdiri sendiri, bukan bagian dari fi'il. Antum lihat fi'ilnya saja. Kumna, akrimna, istami'na, istaghfirna. Itu semuanya mabni di atas sukun. Contoh lain Allah berfirman, wa qulna qawlan ma'rufa. Dan mereka para wanita mengucapkan ucapan yang baik. Hendaknya, atau ini perintah ya, ucapkanlah kalian wahai para wanita ucapan yang baik. Baik. Fa kullu wahidin min hadhihi al-af'ali fi'lu amrin mabniun 'ala as-sukuni adh-dhahiri 'ala akhirih. Maka setiap salah satu dari fi'il ini, fi'il tadi semua mabni di atas sukun yang nampak sukunnya pada huruf terakhirnya. Wa nunul inathi dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Sementara nun niswa, nunul inas artinya niswa. Nun niswa adalah dhamir muttasil, dia mabni di atas fathah, menduduki kedudukan rafa sebagai fa'il. Ya. Al-muhim bahwa yang fil amr yang mabni di atas sukun ada berapa? Ada dua tempat. Fil amr sahih akhir yang tidak bersama dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua fil mudhari fil amr yang bersama dengan nun niswa. Kalau bersama dengan nun taukid, nanti dia di atas fathah. Kalau fil amr bersama dengan waw jama' alif itsnain yang mukhatabah mabni di atas penghapusan. Hadfun nun. Kalau fil amr mutal akhir mabni di atas penghapusan huruf illah. Ini yang belum kita bahas, 3. Tapi kita ambil satu lagi. 4 keadaan ya. Kita ambil 2 dulu. Kata beliau al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua dari fil amr ayyubna ala hadfi harfil illah. Dimabnikan di atas huruf illah. Mana tadi? Saya sudah sebutkan tadi. Kapan itu? Mutal akhir yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Kata beliau wadzalika idza kana mu'tallal akhir. Yang demikian itu apabila fil amrnya adalah fil amr mutal akhir. Harus ditambah ya. Fil amr mutal akhir yang tidak bersambung sesuatu apapun di akhirnya. Sebab kalau fil amr mutal akhir tapi bersambung di akhirnya sesuatu, misal alif itsnain waw jama' yang dia mukhatabah, maka mabninya bukan harfu lillah tapi harfu nun. Makanya di situ antum tambah idza kana mutallal akhir alladzi lam yattasil bi akhir syai'. Paham? Kalau tidak tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia saja untuk kasih catatan kaki. Yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Paham ya? Yang penting antum paham. Jelas ya? Idza kana mutallal akhir, apabila mutal akhir yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Contoh, ikhsha. Ini fil amr mutal apa? Mutal alif. Hilang alifnya. Mabni di atas penghapusan alif. Waghzu. Mabni di atas penghapusan warmi. Mabni di atas penghapusan ya. Jelas ya? Nah, sebenarnya kalau mau ringkas seperti yang saya bilang tadi di awal, fil amr itu mabni di atas tanda jazm fil mudhari. Selesai. Ya kan? Selesai. Kalau antum sudah tahu tanda jazmnya fil mudhari, pasti tahu tanda mabninya fil amr. Ya kan? Kan fil mudhari kalau mutalakhir jazm di atas apa? Hadfu harfil illah. Bisa hadfu alif, bisa hadfu al-waw, bisa hadfu ya. Sama dengan rincian di sini. Baik. Contoh lain Allah berfirman, "Fatawalla anhum." Ini ujungnya apa? Tawalla. Fa-nya fa tambah fa huruf. Tawalla. Asalnya apa? Yang hilang alif. Ini wazan tafa'ala. Tafa'ala mudhari'nya ya tafa'alu. Fil amrnya tafa'al.
Ya, tawalla ya tawalla. Asalnya tawallaya ya tawallayu tawalla. Hilang alifnya. karena fathah huruf terakhirnya. Allah juga berfirman wa'fu anna, dan maafkanlah kami. Fatawalla anhum, berpalinglah dari mereka. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Ya, lihat ufu anna. Ufu itu fil amr. Dari kata afa ya'fu. Waw yang hilang apa? Waw. Wattaqillaha. Nah, ittaqi yang hilang apa? Ya, ini wazan ifta'il. Wazan ifta'al. Ya, waw sudah jadi ta. Asalnya yutaqo, kemudian jadi ittaqo, kemudian mudhari'nya yattaqi, fil amrnya ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Baik. Itu fil amr mutal akhir semua, dan mabni di atas penghapusan huruf illah. Huruf illahnya bisa waw, bisa alif, bisa ya. Baik. Fa kullu wahidin min hadhihi al-af'ali fi'l amrin mabniun ala hadfi harfil illati wa huwa al-alifu min ikhsha wa tawalla wal fathatu qablaha dalilun alaihi. Kata beliau, setiap salah satu dari fiil-fiil ini adalah fiil amr mabni di atas penghapusan huruf illah, yaitu huruf illahnya yaitu alif pada kata apa? Dari kata ikhsha dan tawalla. Dari mana ditahu? Fathatu qablaha dalilun alaiha. Fathah sebelumnya itu dalil bahwa yang hilang adalah alif. Wal wawu min ughzu wa afu. Dan waw yang hilang, penghapusan waw pada kata ughzu dan kata apa? Ufu. Dari mana ditahu? Kata beliau wa dhammatu qablaha dalilun alaiha. Dhammah sebelumnya itu dalil bahwa yang hilang adalah waw. Wal ya'u min irmi wattaqi, dan yang penghapusan huruf ya pada kata irmi dan ittaqi. Dari mana tahu ya? Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Kasrah sebelumnya menunjukkan bahwa yang hilang adalah ya. Karena dia sesuai dengan harokat yang mencocokinya. Jelas ya? Kalau dhamma berarti yang hilang waw, kalau fathah berarti yang hilang alif, kalau ya kasar berarti yang hilang ya. Sesuai dengan harokat yang mencocokinya. Jelas ya? Sudah dua kita ketahui bahwa fil amr ada yang mabni di atas apa tadi pertama? Sukun, yang kedua mabni di atas penghapusan huruf illah. Nah, yang ketiga nanti mabni di atas penghapusan nun. Nah, ini sudah antum tahu tadi, yaitu ketiga bersama dengan alif itsnain, waw jama' dan ya mukhatabah kan? Kemudian yang keempat nanti mabni di atas fathah ketika bersama dengan nun taukid. Karena fil amr juga bisa bersama dengan nun taukid. Ya, walaupun kita belum baca tapi bisa sudah disimpulkan ya. Keadaan fil amr, keadaan mabninya ada 4. Mabni di atas sukun, mabni di atas hadfu harfil illah, mabni di atas hadfun nun, dan mabni di atas fathah. 4 keadaannya. Kalau madi tadi berapa? 3 keadaan. Baik. Nanti kita lanjutkan. Ada pertanyaan? I'rab tadi yang baca Abu Lutfi, ada yang tidak ditahu i'rabnya atau ragu-ragu? 101 mana? Yashmalu. Kenapa? Enggak. Inna qaulahum, sesungguhnya ucapan ahli bahasa bahwa dhamir itu adalah mutaharrik. Itu mutaharrik mencakup mutaharrik bi nafsihi dan mencakup mutaharrik bi ba'dihi. Paham ya? Jadi failnya yashmalu dia harus maklum. Failnya nanti kembali ke ucapan mereka mutaharrik. Jadi qaulahum mutaharrik itu mencakup ini dan mencakup itu. Baik, ya al mutaharrika bi nafsihi
wal mutaharrika bi ba'dihi. Jadi mencakup dua hal. Jelas ya? Yang lain? Hah? Ini ada murad kalau di nun hina nun ini wahdah itu hal. Wahdah itu hal. Antum ambil kaidah saya, kalau lihat wahdah itu semua hal. Wahdahu, wahdaha, wahdaka, wahda. Hah? Paham ya? Semua wahdahu la syarikalah. Wahdaha. Jelas ya? Hal. Kalau mutaharrik itu isim apa? Isim fa'il, taharrik, taharruk dari wazan tafa'ala. Annal murada, anna. Mana khabarnya anna? Yang antum tanyakan tadi. Hah? Annal murada bil mutaharrik finna an-nun, ya. Kabarnya an-nun. Kalau duna, apa i'rabnya duna? Dzar, duna. Duna itu artinya asal maknanya di bawah ya. Di bawah. Tapi kadang diterjemah bebas disebut selain atau kecuali. Abada dzar selamanya. Bukan mabni. Nasab. Maf'ulun fi. Dzarf zaman. Dan lain? Ya. Di muroja sorohnya ya, kalau ketemu kosakata diamalkan ilmu sorohnya. Kalau antum kuat di ilmu soroh, semua kitab bisa antum baca, asalkan kuat ilmu sorohnya. Karena tahu asal katanya itu tahu, bisa dicari di kamus. Menjadi masalah kalau tidak kuat sorohnya, itu biasanya kalau dapat kitab baru pusing cara bacanya gimana lagi. Karena tidak kuat sorohnya. Nah, 8. Iya, kenapa? Yang mana? Itu akhir sebagai apa sih? Sebagai mubtada. Mana kira-kira? Lihat terjemahan. Maka contoh yang akhirnya adalah alif yas'a. Mana contoh? Contoh yang akhirnya adalah alif yas'a. Yas'a khabarnya dia. Ya kan? Contoh yang akhirnya alif yaitu yas'a. Jadi khabarnya misalu yas'a. Hah? Ya kan dia hikayah. Ya. Dia apa namanya? I'rab takdiri dia, muqaddar. Dia dihukumi isim. Kalau akhiruhu itu mubtada. Khabarnya akhiruhu alifun. Hah? Maka contoh, maksudnya contoh apa itu? Fil mudhari, ya. Contoh fil mudhari yang akhirnya alif adalah yas'a. Ya, khabarnya yas'a. Khabarnya misal adalah yas'a. Baik. Yang lain lagi? Jadi itu ma-nya mausul ya, mausul. Ma mausul itu kalau setelah isim mausul
Kaidahnya setelah isim mausul, apakah isim mausul yang kita maklumi alladzi, allati, itu setelah isim mausul pasti jumlah baru. Paham? Kaidahnya setelah isim mausul pasti jumlah baru. Isim mausul hanya yang kita pelajari baru yang alladzi ya, alladzi, allati dan teman-temannya. Kalau isim mausul yang ma, man itu belum, nanti di mutamim. Kalau itu kan Masya Allah itu Masya kenapa salah satu huruf itu? Masya Allah, Masya Masya Satu huruf maksudnya? Maksudnya bersambung kan? Oh, selalu bersambung. Selalu bersambung. Tidak sebenarnya, tidak. Memang karena sering digunakan seperti itu, makanya kayak selalu bersambung. Sebenarnya tidak, bisa berdiri sendiri. Ma itu ma mausul. Apa-apa. Nah, apa-apa kalau syaa kan fil madi. Syaa fil madi, mudhari'nya apa? Yasha'u. Syaa yasha'u. Sama dengan apa itu? Khofa ya khofu. Khofa ya khofu, mirip kan? Nama ya namu. Ya. Nama ya mudhari'nya ya namu. Tidur. Nama ya namu. Khofa ya khofu. Itu mirip semua. Syaa ya sya'u. Jadi tidak berubah alifnya. Biasanya kan kalau tengahnya alif, mungkin kembalinya ke ya, mungkin kembalinya ke mana? Ke waw, misalnya kola. Apa? Dibilang yakulu. Nah, alifnya, asal alif itu kelihatan. Oh, wow asalnya. Kalau ba'a, yabi asal alif kelihatan apa? Ya. Kalau kayak nama, ya namu, mudhari'nya tidak kelihatan asal alif. Khofa, ya khofu. Ada apa? Sya'a, ya sya'u. Ada asalnya. Seperti khofa misalnya, apa asalnya khofa? Kan khawifa, ya kan? Berarti wow, hanya dia wazan fa'ila yaf'alu. Ya. Nama juga. Kalau sya'a ya. Kalau nama saya apa kira-kira? Hah? Saya tanya. Waw atau ya? Jadi, itu menentukannya yang seperti ini ditentukan di masdarnya. Khofa apa? Khaufan. Kalau nama naum kan? Naum berarti wow. Kalau sya'a masdarnya kan masya dia apa? Dia ya. Paham ya? Jadi kalau tidak kelihatan, kalau ini kan kelihatan gampang ditebak. Kalau tidak kelihatan lihat di masdarnya. Lihat di masdarnya. Kalau antum lihat munawwir, lihat di masdarnya. Supaya tahu oh ini asalnya asal alif adalah